Zaman sekarang bercakalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Bapa. Kami berlindung padamu Tuhan, kami memuliakan nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, kami agungkan nama Tuhan. Guna mana rasa karatakan nama-nama narasandu, matur Gusti, kula memuji menembah dumateng Tuhan, sumbering pitulungan kawula, Rama sesembahan kula. Zaman sekarang bercakalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Bapa. Berlindunglah dalam sabda Bapa. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan membangunkan kami, dan kami mempersembahkan doa pagi kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, untuk Tuhan yang terus menolong dan memimpin kami, sehingga semua yang kami kerjakan, kami dedikasikan untuk kemuliaan nama Tuhan, menjadikan nama Tuhan dimuliakan, dan kami semua diberkati. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami menyerahkan doa pagi ini sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa pagi hari ini. Doa pagi melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Nah, saudara sekalian, mari kita melanjutkan renungan singkat kita akan firman Tuhan. Setiap pagi, puji Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita waktu untuk merenungkan firman Tuhan, saudara ya. Jadi kita sudah mulai dari kitab Kejadian dan akan kita selesaikan sampai kitab Wahyu selesai. Dan Tuhan memberikan kepada kita tema mempersiapkan kemenangan. Kali ini sampai kepada kitab 1 Tawarikh. Nah, judul renungan singkat hari ini adalah kedahsyatan Tuhan kembali dinyatakan. Kedahsyatan Tuhan kembali dinyatakan. Kita akan membaca 1 Tawarikh pasal 13. Kemarin sudah kita baca sampai ayat 8. Nah, sekarang kelanjutannya ayat 9 sampai 14. Ya, yaitu kisah ketika Raja Daud menghendaki memindahkan tabut perjanjian dari rumah Abinadab ke Yerusalem. 1 Tawarikh pasal 13 ayat 9 mulai saya baca untuk kita sekalian. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Uza mengulurkan tangannya memegang tabut itu karena lembu-lembu itu tergelincir.
Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu ia membunuh dia. Oleh karena Uza telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu, ia mati di sana di hadapan Allah. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Allah, lalu katanya, "Bagaimanakah aku dapat membawa tabut Allah itu ke tempatku?" Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya. Dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Sampai di situ pembacaan saya. Saudara, kedahsyatan Tuhan kembali dinyatakan. Jadi ini kisah ketika Daud sudah menjadi raja, lalu Daud berkehendak supaya simbol kehadiran Tuhan, ya. Sekali lagi saya menyebutnya simbol, karena kehadiran Tuhan itu, kalau menurut saya sejak dulu Tuhan itu hadir di mana-mana. Tuhan itu omnipresent. Jadi tidak bisa dibatasi hanya di satu tempat saja. Maka kalau dikisahkan bahwa Tuhan hadir di tempat Maha Kudus di tabut perjanjian, yaitu karena pilihan Tuhan terhadap umat pilihannya. Tuhan secara khusus hadir di situ. Tetapi Tuhan kecuali hadir di situ juga bisa hadir di mana-mana lah. Seperti itu. Nah, jadi ini simbol kehadiran Tuhan. Minta maaf saya menyebutnya semacam itu. Nah, ini usaha Daud memindahkan tabut perjanjian. Masih dalam kehendak Daud itu untuk mengambil tabut perjanjian dibawa ke ibu kota kerajaan, karena Daud sudah membangun kota Yerusalem dan sudah membuat sudah mulai rupanya membuat istana-istana, gedung-gedung semacam itu. Nah, hanya tabut perjanjian itu sejak dahulu itu berada di kemah, saudara. Jadi nanti setelah berhasil dibawa ke Yerusalem pun tabut perjanjian itu tidak berada di gedung, kecuali nanti setelah Salomo mendirikan bait suci, saudara. Ya, jadi tabut perjanjian itu ada di kemah, namanya kemah pertemuan. Nah, kecuali ketika berada di rumah Abinadab ini. Nah, ini di rumah Abinadab ini rupanya dia ya tidak dijelaskan dengan rinci sih di situ. Bisa juga dibuatkan kemah, atau mungkin ada di rumahnya seperti itu. Nah, mereka mengambil tabut itu dengan kereta yang baru. Jadi umat pilihan Tuhan itu sejak lama, saudara-saudara, yang saya tahu penjelasannya, itu sangat menghormati Tuhan. Kalau untuk Tuhan itu mereka menggunakan hal yang baru. Bahkan saya mendapatkan kisah dari guru saya, dari pengajar saya, ya saudara ya, senior saya, waktu itu menyatakan begini. Jadi kalau untuk menulis kata Yehuwah, YHWH, ya, atau Allah, ya, atau Tuhan gitu, itu harus menggunakan alat tulis yang baru. Wow, itu saudara ya. Jadi mereka mengambil tabut itu dengan membawa kereta yang baru. Nah, yang disebut kereta waktu itu rupanya sebuah kereta atau gerobak begitu, yang dihela atau ditarik oleh lembu-lembu, saudara. Nah, lalu dari rumah Abinadab yang di atas gunung itu diceritakan seperti itu. Maka ada 2 orang yang mengawal. Kemungkinan 2 orang ini juga adalah keturunan Lewi. Namanya Uza, tulisannya pakai Z, jadi saya membacanya Uza, Usa, Uza, dan Ahyo. Dan itu Raja Daud itu sangat menghormati Tuhan. Jadi Raja Daud sambil menyanyikan nyanyian pujian
dan sambil dikatakan menari-nari dengan sekuat tenaga di hadapan Tuhan, diiringi musik. Wah, jadi upacara untuk mengangkut tabut perjanjian itu dirayakan sedemikian rupa oleh Raja Daud, saudara. Ya, Raja Daud menari-nari dengan sekuat tenaga di hadapan Tuhan dengan diiringi musik, lalu membawa tabut perjanjian yang dinaikkan di kereta baru, dikawal oleh imam-imam muda. Seperti itulah. Nah, lalu kelanjutan dari cerita ini, saudara, ini sekali lagi ini membuktikan kedahsyatan Tuhan. Disebutkan ketika sampai di tempat pengirikan Gidon, ya. Jadi rupanya untuk menunjukkan tempat waktu itu ada tempat-tempat khusus yang disebut dalam sejarah suci ini. Kalau sekarang tempat-tempat itu tentu saja sudah tidak ada, ya. Tapi supaya orang memahami, sampai di satu tempat yang disebut dekat pengirikan Gidon, lembu-lembu yang menghela kereta ini kakinya tergelincir rupanya. Jadi dalam gambaran saya, kalau lembu kakinya tergelincir, maka keretanya, atau kalau sekarang mirip-mirip open cup begitu ya, kira-kira begitu, itu kan jadi miring. Ketika jadi miring, maka dikhawatirkan tabut perjanjian itu bisa meleset dan jatuh. Nah, ini tafsiran saya, karena di situ tidak dikisahkan dengan rinci, tapi yang jelas Usa yang mengiringi jalannya kereta itu rupanya ingin menyelamatkan supaya tabut perjanjian itu tidak jatuh. Maka dia kemudian mengulurkan tangannya dan memegang tabut perjanjian itu, saudara ya. Nah, ini jadi masalah rupanya. Jadi saudara-saudara, ini yang saya sebut kedahsyatan Tuhan. Karena ayatnya tadi mengatakan ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Gidon, maka Uza mengulurkan tangannya memegang tabut itu, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu ianya huruf besar, jadi Tuhan membunuh dia. Oleh karena Uza telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu, ia mati di sana, di hadapan Allah. Lah, itu saudara. Jadi tabut perjanjian itu pada waktu itu begitu kudusnya. Simbol kehadiran Tuhan ini tidak main-main. Makanya dikatakan, kita membaca di kitab Keluaran ya, di kitab Keluaran, Musa ingin melihat wajah Tuhan, dan Tuhan berkata, kalau engkau melihat wajahku, engkau akan hangus, mati seketika. Jadi Tuhan berdekatan dengan Tuhan, dan dikatakan berbicara seperti seorang berbicara dengan sahabatnya, seperti itu sudah anugerah besar. Dianugerahi oleh Tuhan dapat bertemu dengan Tuhan. Kalau orang bertemu dengan Tuhan secara langsung, mati saudara. Ya, karena kekudusan Tuhan itu kekudusan yang membakar. Itu yang saya tahu, saya meneliti dari firman Tuhan. Nah, ketika Uza melanggar kekudusan Tuhan, seharusnya memang dia tidak boleh menyentuh tabut perjanjian itu, gitu saudara ya. Itu umat pilihan Tuhan kalau mengusung tabut perjanjian itu, orang-orang Lewi itu saja hanya memanggul gandar atau tongkat yang sudah diciptakan sedemikian rupa untuk mengangkut tabut itu. Jadi ada 4 orang yang mengusungnya seperti itu. Tapi rupanya tidak boleh menyentuh tabut itu. Begitu menyentuh, mati. Nah ini maka Daud yang sudah berusaha mati-matian untuk
mengangkut tabut itu dan menghormati Tuhan sedemikian rupa dikatakan menjadi marah. Tapi rupanya kalau menurut saya ya tadi dikatakan Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Daud menjadi marah, gitu aja. Marah kepada siapa? Ya kalau menurut saya rasanya Daud menjadi konyol. Waduh, terus gimana? Karena nanti kan ditunjukkan dengan kalimat di bawahnya. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Allah. Lalu katanya, bagaimana aku dapat membawa tabut Allah itu ke tempatku? Begitu. Jadi Daud menjadi konyol. Raja Daud menjadi konyol. Lah ini bagaimana? Mungkin berpikir begini, itu tabut perjanjian dibawa oleh kereta, hewan yang menarik keretanya tergelincir sampai hampir jatuh. Ketika tabut disentuh, malah yang menyentuh tewas. Lah terus gimana? Serba salah kita ini, kira-kira begitu kan. Nah itu memang ternyata kalau kita selidiki sudah salah sejak awal. Itu saudara ya. Jadi Usa mati di hadapan Tuhan, ini kedahsyatan Tuhan yang sulit dimengerti. Kalau menurut saya begitu. Mestinya cara berpikir Daud seperti itu. Nah, pada waktu itu Daud belum menyadari atau belum tahu mungkin seperti itu, bahwa tabut perjanjian itu cara membacanya tidak boleh dinaikkan kereta. Nah mereka ini kan meniru orang-orang kafir bangsa Filistin yang mengembalikan tabut itu dengan menaikkan kereta seperti itu kemarin dulu. Itu 21 tahun yang lalu ya, ketika zamannya Imam Eli. Nah Daud rupanya meniru itu dan belum tahu. Jadi sepanjang yang saya pahami, tabut perjanjian itu memang tidak boleh kalau tidak ditandu atau dibawa oleh para imam atau keturunan Lewi. Jadi memang harus diperlakukan dengan hati-hati saudara ya. Tidak boleh dibawa dengan kendaraan. Kalau zaman sekarang pun tidak boleh dibawa dengan kendaraan, kecuali mungkin menyeberang laut ya. Menyeberang laut pun tetap harus dijagai oleh para petugas yang ditunjuk dengan hati-hati. Ya tidak akan terjadi karena sekarang tabut perjanjian itu sudah tidak ada. Diizinkan Tuhan tabut perjanjian itu lenyap. Sekarang sudah tidak ada. Sudah, tafsiran saya, terbakar bersama dengan bait suci yang dibakar oleh panglimanya Raja Babel Nebukadnezar, namanya Nebuzaradan. Nah, jadi tidak pernah menyeberang pulau si tabut perjanjian ini. Memang harus ada di bait suci, di tanah perjanjian saja, seperti itu. Nah, jadi Daud belum tahu akan hal ini. Nanti kisah yang di bawah itu akhirnya tidak dinaikkan kereta lagi, tapi dipikul ya, dibawa oleh para petugas yang sudah ditunjuk oleh Tuhan tadi. Jadi bukan petugas sembarangan. Tapi waktu itu Daud menjadi konyol sekali. Waduh gimana ini, serba salah kan begitu. Lalu akhirnya singkat cerita, Daud tidak jadi membawa tabut perjanjian itu ke ibu kota kerajaan, ke Yerusalem. Hari itu berhenti dia. Tarian-tarian dan juga pujian kepada Tuhan berhenti. Mereka menguburkan mayat atau jenazah Usa, saudara ya. Nah, jadi Daud kemudian membelokkan jalannya tabut perjanjian itu dan menitipkan tabut perjanjian di rumah seseorang namanya Obed Edom. Saya baca ini kemungkinan adalah keturunan Lewi, karena salah satu keturunan Lewi ada yang namanya Obed Edom gitu. Jadi mereka sangat takut, mereka harus menghormati tabut perjanjian itu. Yang harus merawat adalah suku Lewi. Selain suku Lewi tidak berani dekat-dekat sama tabut perjanjian itu, gawat ini. Nah, ini saudara-saudara ada di rumah Obed Edom ini selama 3 bulan lamanya. Dan selama 3 bulan itu dikatakan
Obed-Edom dengan segala yang dipunyainya sangat diberkati Tuhan. Wow, ini yang membuat Raja Daud mestinya berpikir, waduh, yaitu saya ingin berdekatan dengan tabut perjanjian itu di dekat istananya di Yerusalem itu supaya ibu kota negeri itu diberkati, kan seperti itu ya. Tapi 3 bulan, setelah 3 bulan nanti ada perlakuan berikutnya lah, ada tindakan berikutnya dari sang raja. Nah, hanya peristiwa ini memberikan sebuah perenungan buat kita, saudara-saudara. Kalau Tuhan hadir di satu tempat yang memang dikehendaki oleh Tuhan, itu terjadi kedahsyatan luar biasa. Kalau orang main-main dengan kehadiran Tuhan itu, orang bisa kena hukuman. Dalam hal ini seperti Usa yang tewas seketika. Tetapi kalau orang menghormati kehadiran Tuhan itu, diberkati dengan luar biasa, seperti Obed-Edom yang diberkati. Nah, ini adalah gambaran atau ya cerminan, kalau menurut saya ya bisa disebut cerminan yang harus kita renungkan pada zaman sekarang. Zaman sekarang sekali lagi, kehadiran Tuhan itu tidak dibatasi oleh satu tempat saja, tetapi oleh karya Tuhan Yesus Kristus. Sekarang keselamatan diperluas sampai kepada kita yang ada di sini, yang kita hidup di zaman perjanjian baru. Nah, lalu Tuhan itu hadir sekarang, manifestasinya berupa Roh Kudus. Makanya kita percaya Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah satu. Bapa dan Yesus Kristus Sang Putra, dan Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus yang berdiam, bertahta di dalam hidup kita masing-masing. Saya sangat meyakini itu adalah satu. Nah, sehingga mari sekarang kita mendapatkan kesadaran. Kalau saudara-saudara yang sudah merasa bahwa Roh Kudus bertahta di dalam hatimu, halo, tidak semua orang bisa merasakan semacam ini loh, saudara. Orang Kristen banyak yang, coba aja saudara tanya kepada diri saudara sendiri, apakah Roh Kudus sudah bertahta di dalam hatiku? Gitu. Coba dijawab, ya. Saya rasa ada banyak orang yang berkata, ya, sudah. Saya sudah sangat yakin sejak saya lahir baru, Roh Kudus bertahta dalam hidup saya, dalam hati saya, bertahta, memimpin, dan saya taat pada pimpinannya. Tapi ada juga orang yang berkata, rasanya kok belum ya? Mungkin begitu. Bahkan ada yang berkata, saya tidak ngerti ini sebetulnya masalah apa sih ini. Saya jadi orang Kristen ya sudah, agamanya Kristen, masuk gereja, beribadah seperti itu saja. Kalau tentang Roh Kudus hadir dan sebagainya itu tidak mudeng saya. Nah, yang semacam itu ketinggalan zaman. Ya, saudara, kalau yang masih semacam itu boleh diskusi dengan saya melalui Japri. Iya, serius loh saudara. Karena ayatnya mengatakan Roh Kudus itu sama dengan Roh Kristus, sama dengan Roh Yesus, Roh Tuhan, Roh Allah, Roh Suci. Nah, disebut apapun, Roh kebenaran, itu adalah Roh Kudus. Saya mengartikannya semacam itu. Ayatnya mengatakan barang siapa tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Masih ingat itu ya? Nah, jadi kita harus memiliki Roh Kudus yang bertahta di dalam hidup kita masing-masing. Tapi kali ini yang kita garis bawahi adalah, mari kita menyadari ketika Tuhan juga bertahta di dalam hati kita, maka terjadi kedahsyatan dalam hidup kita ini. Hidup kita tidak sembarangan, saudara. Nah, itu sebabnya maka hari-hari ini saya sedang merenungkan untuk menjawab pertanyaan dalam doa malam, yaitu kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Itu kalau kita sadari itu tidak main-main. Kedahsyatan yang luar biasa. Dia memimpin kita, maka hidup kita juga menjadi luar biasa. Halo, gitu loh saudara. Seseorang yang dipimpin oleh Roh Kudus, maka hidupnya juga menjadi luar biasa, tentu saja. Ya, semakin orang taat kepada pimpinan Tuhan, semakin orang taat kepada pimpinan Roh Kudus dalam zaman perjanjian baru, akan semakin menjumpai atau mengalami hidup yang luar biasa di hadapan Tuhan. Nah, jadi nilai yang dapat kita serap, yang dapat saya ketengahkan buat saudara kali ini, tabut perjanjian merupakan simbol bahwa kehadiran Tuhan itu dahsyat luar biasa, tidak dapat untuk main-main. Nah, ini yang
harus kita terapkan bagi kita di zaman perjanjian baru. Kita renungkan supaya kita hidupnya tidak main-main dan mengalami hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Saya ulangi, tabut perjanjian merupakan simbol bahwa kehadiran Tuhan itu dahsyat luar biasa, tidak dapat untuk main-main. Tuhan dipuji, amin. Mari sekarang kita melayani Tuhan dengan doa. Kita akan menaikkan doa konser, doa untuk kepentingan kita masing-masing. Puji Tuhan, kita diberi kesempatan untuk berdoa bagi kepentingan kita pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dan nanti kita juga akan berdoa untuk nama-nama yang dalam minggu ini masih harus dinaikkan di dalam doa kepada Tuhan. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Tuhan memberkati kami dalam doa pagi. Kami sekarang menaikkan doa konser kami. Kami menaikkan untuk kebutuhan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kami memiliki kebutuhan yang mendesak. Kami mohon Tuhan menolong sehingga kami dapat mengatasi masalah kami, masalah-masalah yang membelit, masalah-masalah yang harus kami atasi. Kami mohon oleh anugerah Tuhan kami dapat mengatasinya. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Dan sekarang kami menyerahkan kepada Tuhan permohonan juga yang untuk kemajuan hidup kami. Tuhan yang memberkati sesuai dengan limpah rahmat-Mu yang besar. Kami sekarang juga berdoa syafaat secara umum untuk bangsa dan negara kami, khususnya hari-hari ini menghadapi masih dalam rangka hari-hari libur lebaran, arus balik yang terjadi. Kami mohon Tuhan memberkati semuanya lancar oleh anugerah Tuhan, sehingga bangsa dan negara kami tetap ada dalam ketentraman, tidak terjadi hal-hal yang luar biasa, tetapi semuanya ada dalam kedamaian yang dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berikan kesejahteraan kepada bangsa negara kami, bahkan juga kota-kota di mana kami tinggal, sehingga kami boleh melanjutkan hidup kami dalam damai sejahtera-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan selalu memberikan berkat dan pimpinan kepada semua yang kami kerjakan. Karena itu semua yang kami kerjakan, baik pekerjaan kami keseharian maupun pelayanan onsite maupun online, kami menyerahkan kepada Tuhan untuk dapat kami selesaikan dengan prestasi terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan, prestasi yang sempurna menuju kepada kesempurnaan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang kami berdoa untuk nama-nama yang membutuhkan kesembuhan, terutama kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah. Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Sri Yuliningsih Siswoyo, semuanya di Purwodadi, saudara kami Anak Alek Yohano Wibowo di Salatiga, saudara kami Siti Rondiah, saudara kami Cahyani Bagiowati di Semarang, saudara kami Tumbur Paruhum Nainggolan di Kudus, saudara kami Suti Elis Rahayu di Yogyakarta. Kami mohon Tuhan, bahkan untuk nama-nama yang belum kami sebutkan lagi, tapi yang bersama dengan kami mengharapkan kesembuhan dari Tuhan, kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah. Kami tekun berdoa, Tuhan yang memberi kesempurnaan kesembuhan. Bahkan juga pergumulan yang lain, yaitu pergumulan selain kesembuhan dari saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri dan saudara kami Warsiti di Purwodadi. Mohon Tuhan
yang menjawab doa, memberikan terobosan baru, jalan keluar, sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur setiap hari kami Tuhan bawa untuk semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa pagi hari ini, saudara-saudara sekalian. Dan kami tidak bosan-bosannya mengingatkan bahwa doa pagi dilaksanakan setiap hari Senin sampai hari Sabtu setiap jam 5 pagi. Saudara yang setia mengikuti akan bersama dengan kami merenungkan isi kitab suci selesai, khatam. Dan kalau yang terlambat mengikuti pas jam live streaming jam 5, saudara masih tetap bisa mendengarkan renungan ini dibuka kembali di channel kami setelah tayang tentu saja. Jadi tidak ada kata terlambat untuk belajar firman Tuhan. Juga ada doa malam setiap jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat, hanya temanya berbeda yang doa malam. Dan terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda. Terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Untuk hari ini, selamat berlibur yang masih berlibur, yang sudah masuk kerja, siap-siap masuk kerja, selamat berprestasi. Tuhan memberkati. Amin.